aku di Nevi Rosworth, klien Aba Oho. Kalian apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, sempurna. Asik. Oke, nah hari ini aku akan membicarakan tentang guys, you know, kayak beberapa minggu lalu sebenarnya aku beli MacBook Air yang 2020, which is kayak itu baru, kayak belum ada juga di Indonesia, belum banyak keluar, dan aku udah beli, harganya juga lumayan banget karena memang belum ada di sini. Tapi kenapa aku pengen banget ganti ke MacBook Air? Karena first, aku memang udah harus ganti komputer. Yang kedua, aku pengen nyoba Apple product. Jadi buat kalian yang nggak punya Apple product atau nggak punya Mac sebelumnya dan kalian berpikir apakah gua harus ganti ke Mac atau enggak, then you stay tune di sini. Dan kalau seandainya kalian mikir, oh bener gak ya apa gue beli MacBook Air aja atau kalian mau beli MacBook Pro aja, not sure, jadi stay tune aja di sini. Nah, first aku akan kasih tahu ke kalian, not sebagai pro elektronik atau MacBook atau anything. Jadi kalau seandainya kalian mau tahu pendapat dari aku, orang yang tidak begitu jago dengan komputer, apakah worth it atau enggak, aku akan kasih tahu ke kalian semuanya. Plus aku akan kasih tahu ke kalian gimana feelingnya dari Microsoft biasa, kayak komputer-komputer Lenovo biasa itu, is it called Microsoft? Windows. Dari komputer-komputer yang menggunakan Windows atau ke Mac itu, apa berubah ke Mac itu kayak gimana? Oke, yang pertama aku beli yang 13 inch MacBook Pro ini yang rose. Oke, kalian nggak tahu kalau seandainya kalian bisa melihat yang rose ini rose atau enggak, karena dari pencahayaan aku jadi kelihatan silver. Banyak banget yang ngomong, kenapa ini jadi silver gitu kan? Ini karena pencahayaannya aja. Sebenarnya sih ini rose. Oke, setelah I think udah 3 minggu pemakaian dan aku udah berkutak-kutik, jadi udah mindahin semua dokumen-dokumen dari Windows ke Mac aku ini, dan lumayan rempong ternyata ya. Jadi kalau seandainya kalian itu dari Windows terus kayak gitu mau pindah ke iOS, jadi kalian harus menyiapkan tenaga dan batin, harus kuat karena bener-bener banyak banget stuff yang kalian pelajarin baru banget untuk menggunakan si komputer kecil ini. Oke, kenapa aku milih MacBook Air 2020 tapi yang Air nggak yang Pro? Yes, karena aku pengen sebenarnya MacBook aku tuh kecil dan lebih enteng, lebih apa ya, lebih enak dibawa-bawa kemana aja, dan aku nggak butuh yang harus full power untuk ngerjain video. Aku ngerjain video di my iPad Pro, jadi aku nggak butuh full power di komputer aku. Jadi depend on kalian. Kalau seandainya kalian butuh yang full power, of course you are not going with MacBook Air. Jangan sampai beli MacBook Air. Kalian harus go ahead sama MacBook Pro. Nah, kalau yang MacBook Air ini emang benar-benar buat yang kalian kayak lebih ke mobile, terus udah gitu lebih keluar banyak, lebih bawa ini kemana-mana, dan ini kayak lebih enteng dibandingkan si MacBook Pro itu sendiri. Oke, first, pertama setelah aku make dari Windows ke sini itu ribet banget untuk mindahin data-datanya, dan aku mindahin datanya kemarin itu aku nggak tahu, mungkin aku pakai cara yang kuno. Kalau seandainya you guys punya cara yang lebih cocok, let me know. Tapi aku pakai cara yang kuno, yaitu aku masukin ke hard drive semua yang ada di Windows dan aku masukin ke sini. Dan terus udah gitu, you know hard drive kan, dia itu plugnya itu hard drive-nya mereka. Terus aku yang cuman aku akan masukin semuanya ke hard drive dan tinggal masukin, colokin ke sini dan pindahin semuanya. Yeah, that's what I wanna do. But then, deng, mereka pakainya itu adalah yang C, plug C, I think they said C. Nah, jadi dia adanya yang C. Dia punya 2 plug, dua-duanya ada di sini berdekatan gitu. Ini yang agak aku juga kayak, kenapa mereka juga nggak kasih juga ya satu yang ada di sini gitu loh. Jadi nggak yang dua-duaan depet-depetan kayak gini. Dua-duanya sama dia sih, jadi dia bukan plug yang kayak gini nih, ya kan? Kalau seandainya kalian punya semua colokannya hard drive, mereka pasti plugnya tuh yang kayak gini. Makanya akhirnya aku harus beli lagi plug sambungannya. Jadi kalau seandainya kalian beli MacBook, kalian juga harus beli adaptor kecil yang kayak gini, yang nyambungnya pakai yang C. Jadi ini aku beli yang satuan, kalian juga bisa beli yang kayak satu besar gitu, ada 3-4 plug sekaligus kalau seandainya kalian punya beberapa gadget yang emang harus digunakan untuk si komputer tersebut. So aku pilih ini, dan ini juga rose gold sebenarnya. Aku nggak tahu kalian lihat. Ini aku beli di I think di online shop yang pasti. Dan ini akan selalu menempel di sini sebenarnya, atau aku bawa-bawa. Plus kalau seandainya kalian harus ada presentasi, memakai kayak OHP
kayak screen gitu, apa presentasi kalian juga harus punya adaptornya, harus beli lagi. Jadi let's see, jadi kalau seandainya kalian beli, mendingan kalian beli semuanya sekalian kalau emang kalian bekerja menggunakan presentation and stuff like that. Ya, jadi kalian harus siap-siap punya adaptor-adaptor ini karena dia cuma punya yang C. Terus yang aku suka adalah si MacBook ini sudah ada fingerprint, which is sebenarnya fingerprint itu nggak baru di dalam dunia komputer, karena yang aku tahu si Lenovo aku yang karbon pertama itu Lenovo juga lumayan mehong sebenarnya, dan aku suka banget, itu enteng banget dibanding semua komputer-komputer yang ada pada saat itu, dan dia sudah ada fingerprintnya, jadi cuma tinggal sah gitu. Tapi kalau dia tuh dipencet gitu, bukannya ditekan gitu, jadi dipencet. Nah, untuk si komputer ini dia juga sudah ada fingerprintnya. Jadi yang aku suka adalah di pojok kanan atas dia ada fingerprintnya, jadi kalian cuma tinggal yes, this is my ini how it looks like. Kayak gini screennya, dan kalian cuma tinggal, nggak usah dipencet, cuma tinggal ditaruh aja tangannya, langsung kebuka kan. Ini cocok banget. Dan yang aku tahu, if I'm not mistaken ya, mereka juga bisa ngebuka pakai jam iWatch kalian. Jadi kalau seandainya kalian punya iWatch, kalian tidak mau menggunakan fingerprint, kalian bisa menggunakan si iWatch-nya sendiri. Itu kayaknya dia lewat sensor di kameranya ini. Nah, kemudian karena aku baru banget make si Mac ini, jadi banyak banget hal yang aku nggak tahu. Aduh, nyari dokumen itu di mana, nyari apa di mana. Jadi emang agak ribet banget, sangat beda dengan kalian pakai Windows. Kalau pakai Windows sudah jago banget lah ya nyari dokumen-dokumen tersembunyi di mana gitu. Nah, ini harus belajar lagi anyway. Terus kalau seandainya kalian, this is a simple thing yang kalian pas lagi pakai ini MacBook tiba-tiba langsung mau ngerjain something in the middle of nowhere, atau nggak di mall, di Starbucks, atau di rumah, tiba-tiba kalian berpikir, kenapa komputer gue nggak bisa copy paste? Kok copy paste nggak bisa? Jadi kalian harus catat dulu semuanya. No, that's how MacBook works. Jadi bener-bener norak banget. Kalian harus komen. Nah, komen di sini ada kontrol juga, cuman di sini ada how to say it? Oke, here ini ada comment. Jadi kalian komen ini adalah everything, kayak kontrol di Windows. Jadi kalau seandainya kalian mau kontrol C, Ctrl C, Ctrl V kan kalau seandainya mau copy paste. Kalau dia pakainya Command C, Command V. Jadi banyak banget yang Command C, Command V. Dan kalau seandainya yang aku suka adalah dengan MacBook ini, kalau kalian mau pre-screen screenshot gitu loh. Kalau screenshot biasanya di handphone lama aku harus ada satu aplikasi khusus untuk screenshot. Fast Tool something aku makainya. Aku nggak tahu kalian pakai apa. Tapi di MacBook ini udah nggak perlu lagi untuk pakai aplikasi luar. Dia udah langsung aja. Jadi kalian pakai cuman tinggal Shift, Command sama 3, itu udah langsung diklik tiga-tiganya, udah langsung ke screenshot, dan screenshotnya nggak usah langsung di save apa diatur, langsung ke save as I think photos, JPEG atau PNG, something like this, aku lupa, dan langsung ke save wherever it is. Biasanya kalau aku langsung ke by default ke desktop. Jadi nanti kalau udah selesai biasanya aku bersihin lagi desktopnya, karena aku nggak mau rame-rame desktop aku sendiri. Oke, kemudian kalau ditanya apakah baterainya lama atau enggak, yes, baterainya benar-benar untuk baterai full 100% itu udah dimainin sama Jacob. Iya, Jacob juga main CS ya, Counter Strike pakai My Little Lovely Rose ini, dan ini benar-benar dia bilang enak banget dimainin juga, even it's not Pro. I think Pro it will be much better untuk gaming, tapi even MacBook Air ini dia udah suka banget gamingnya, katanya lebih, aku nggak ngerti, dia beda banget katanya, dan itu lebih bagus. Dia suka sama main pakai ini. Akhirnya komputer dia nggak dipakai untuk main, jadi kalau dia mau main dia selalu pakai boleh nggak pinjam komputernya. Oke, which is ya of course lah ya, aku bilang boleh lah ya. Nah, terus udah gitu yang aku suka sama MacBook, oh my god, kalau kalian orang design art, kalian suka yang lucu-lucu, kalian suka banget sama MacBook. Banyak banget yang bisa di manage, atau enggak kayak kalian bisa dipasin sama personality kalian. Contohnya, kalau orang yang udah tahu MacBook, you know what I'm talking about. It's not new anymore. Cuma kalau seandainya kalian yang berubah dari Windows ke Mac, of course you will like this one. Again, dari sini kalian lihat yang di sini kan, file aku ya. File aku tuh warnanya pinkies tuh. Nah, ini bisa terserah kalian. Kalian mau pakai icon, smiley, whatever, kalian bisa ganti. Sedangkan kalau seandainya di Windows, I don't think you can change that. I don't think so. But aku belum pernah coba sih sebenarnya. Terus aku
aku ada sticky notes aku di sini. Jadi kalau seandainya aku besarin sebenarnya bisa. Sebenarnya aku bisa. Oh. Tada, jadi bisa dibesarin dan bisa dikecilin. Kalau seandainya di tempat Windows aku, sekalinya ngebuka dia kayak nggak bisa ngecilin lagi. Nah ini sticky notesnya bisa dikecilin, fontnya bisa diganti-ganti. Kalau yang lain itu fontnya I think udah by default segitu aja. Nah kalau ini bisa diganti fontnya, besar kecilnya dan semuanya, which is aku suka banget. Dan ada kalender, ini aku kayaknya ada aplikasi lain untuk ada kalender di sini, jadi udah bisa lihat kayak apa. Oke, untuk kipasnya kenceng atau enggak? No, I think it's not kenceng, soft banget sebenarnya. Cuman kalau seandainya kalian menggunakan komputer ini plus kalian ngecharge, itu agak terdengar lebih kenceng, anginnya kipasnya itu kedengerannya lebih kenceng dibandingkan kalian nggak lagi ngecharge. Aku untuk ngecharge-nya, nah ini ngecharge MacBook agak lumayan lebih lama. I think aku jadi berasa kayak aku lama banget kadang-kadang. Cuman memang nurunnya juga nggak begitu cepat, jadi dia lama banget turunnya. Kemarin ada yang nanya sama aku dari 10% sampai 100% itu berapa lama katanya gitu kan. Nah itu kemarin dari 10% sampai 100%, I'm not sure. I think I got like, tapi nggak dimainin ya, nggak dibuka, jadi emang aku tinggalin kebetulan. Dan itu nggak lama sama sekali, kayaknya cuma 30 menit itu udah full charge komputer aku. Tapi nggak diapa-apain, kecuali kalau kalian mainin. Aku belum pernah coba itu, dan aku nggak pernah sih yang, karena ini di rumah aja jadi belum keluar juga, jadi aku belum yang sampai habis banget gitu loh. Jadi kayak udah 50% udah aku charge lagi, jadi di rumah udah ada tinggal colok gitu. Aku belum yang mobile banget, jadi it's so good. Nah untuk keyboardnya tuh bener-bener halus banget. Pas dipencet tuh kayak so soft, dan nggak yang tau kan kayak nggak berisik juga. Bener-bener enak banget, pas banget. Kemudian aku suka sama how do we call this one? Aku nggak begitu, aku lupa. Something like this. Nah ini bagian ini tuh besar dia. Nah aku suka banget besarnya. Sebenarnya aku nggak ngaruh sih, aduhnya ada yang nempel lagi. Sebenarnya aku nggak begitu ngaruh untuk besar dan kecilnya, tapi di tangan tuh jadi kayak lebih ada space untuk gerakin jari, nggak yang langsung kecil gitu loh. Kalau kecil kan kayak bener-bener jari aku tuh bengkok gitu kan. Kalau ini tuh bener-bener nih, kalau lagi ngapa-ngapain tuh kayak bener-bener santai banget gitu, karena bener-bener space-nya besar banget. Kalau yang punya aku tuh agak kecil, jadi tuh bener-bener agak nekuk sedikit ya nggak sih, kayak sebenarnya nggak berasa banget. Cuman I think for me, aku bener-bener kerasa aja di pergelangan tangan tuh agak lebih enak aja dibandingkan dengan komputer-komputer sebelum aku gitu. Dan yang aku tahu, mereka memang memperbesar si trackpadnya ini. Trackpad, I think it's called trackpad ya. Jadi trackpadnya ini memang diperbesar sengaja, katanya sih gitu ya. Aku nggak tahu kalau seandainya untuk pecinta MacBook sebelumnya, I'm not sure. Jadi kalau seandainya aku bilang aku suka sama apa enggak dengan si MacBook Air ini, yes, I love it. Affordable nggak? Worth it atau enggak dibelinya? I think it's worth it for me. It's worth. Bener-bener worth it banget buat aku. Dan aku suka banget. Dan aku ngeliat dengan diganti filenya jadi pinky gitu kan, dengan kepribadian kalian, aku tuh jadi lebih pengen kerja, lebih pengen doing something di komputer aku, karena bener-bener gemes banget, nggak kayak komputer aku sebelumnya ya udah kayak gitu aja, normal-normal aja. Nah yang ini tuh lebih amazing, jadi aku lebih cocok pakai ini. Ya itu aja dari aku, I think. Ya kalau seandainya impressionnya gimana, it's amazing. Apakah aku akan beli lagi untuk MacBook kedepannya? Yes, tapi nggak ya tiap tahun juga kan ya, bisa bangkrut. Ya itu aja, itu sih yang aku suka, and I like it so much with this one. Aku bener-bener puas banget dengan MacBook aku ini dan cinta banget. Kalau seandainya kalian tanya kenapa aku belum kasih case depannya, aku masih bergejolak. Kalian bisa tolong jawab juga mungkin di bawah. Aku masih bergejolak karena ada yang bilang kalau dikasih case di depannya nanti pas dibuka ada scratching lah di sininya gitu. Jadi aku mikir apakah aku beli case-nya aja kayak tas laptop sekalian. Jadi aku nggak pakai case hard case-nya yang akan ada di sini. Dan warnanya juga udah lucu. Jadi kayak aku nggak mau nutupin apa-apa gitu loh. Kayak I think it's really amazing. Jadi ya let's see akan nextnya. Menurut kalian better pakai hard case atau pakai case biasa aja kayak buat tas-tas gitu loh.
that's from me. And I hope you like this video. Kalau seandainya kalian mau beli juga dan mau beli online, gak terpercaya di mana, aku akan kasih link di bawah, of course. Aku akan share ke kalian aku belinya di mana langsung, dan udah terpercaya datang dengan Cuco Maruco. Aku ada unboxingnya juga, kalau ada yang belum lihat di unboxingnya, aku akan taruh link di atas ini, dan let's see kayak apa. You guys stay happy, less drama, and stay safe everyone. Oke, bye bye, auf Wiedersehen. Jangan lupa give me some likes, give me some love, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, atau kalian bisa juga follow aku di Instagram aku di nevi.trust. Bisa ngeliat keseharian aku kayak apaan aja. Yuk, bye bye.